Di video kali ini saya akan bahas lengkap aplikasi mana aja yang memang ada DC lapangannya, mulai dari daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi. Semua saya akan bahas setiap tempatnya dengan lengkap tapi dibuat menjadi padat ya. Simak video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi mana saja yang memang ada DC lapangannya di setiap daerah-daerah. Karena di sini banyak sekali komentar-komentar yang menanyakan itu ya. Seperti kota ini ada DC lapangannya tidak bang? Kota ini ada juga tidak bang? Nah seperti itu banyak sekali yang menanyakan. Jadi saya akan bahas di video ini. Tapi sebelumnya mohon maaf karena di komentar mungkin ada yang tidak terjawab. Jadi saya akan langsung bahas saja di video ini teman-teman. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, tentunya yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Karena di sini channel ini saya menjalankan program bebas hutang itu yaitu penghasilan channel ini untuk membayar hutang-hutang nasabah yang memang terlilit di aplikasi pinjaman online. Kalian bisa cek video saya sebelumnya, di situ memang saya benar-benar mengadakan program ini teman-teman. Jadi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak tentunya teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini teman-teman. Banyak sekali komentar yang menanyakan tentang DC lapangan. Nah di sini kita bisa lihat berarti nasabah yang gagal bayar ini masih takut dan juga ragu dan juga belum yang namanya mentalnya belum kuat, yaitu masih takut didatangi oleh DC lapangan. Nah di sini kita ubah dulu mindset kita. Kita itu jangan takut sama yang namanya DC lapangan. Kalau kita gagal bayar, kita tenang saja, gak perlu takut. Kalau kita memang benar-benar tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran, walaupun ada DC lapangan yang datang, kita hadapin saja dengan apa adanya. Kita bilang apa adanya. Jadi tidak perlu sebenarnya kalian takutkan tentang DC lapangan ini. Nah di sini pertanyaan kalian yaitu tempat daerah mana yang didatangi DC untuk aplikasi ini, untuk aplikasi itu. Di sini banyak sekali pertanyaan seperti itu. Di sini saya akan jawab secara lengkap, namun saya buat menjadi padat supaya kalian tahu daerah mana saja yang memang ada DC lapangan atau tidak. Di sini kalian harus tahu dulu sebenarnya DC lapangan itu adalah bagian dari pihak ketiga sebuah aplikasi pinjaman online. Jadi yang mana jika aplikasi pinjaman online sudah tidak sanggup melakukan penagihan lagi ke nasabah yang gagal bayar, biasanya mereka itu menggunakan pihak ketiga, yaitu biasanya DC lapangan itu sendiri. Jadi daerah mana saja yang memang ada DC lapangan ataupun tidak, dan juga aplikasi apa saja yang ada DC lapangan ataupun tidak. Di sini sebenarnya kalian harus pahami, semua aplikasi pinjaman online itu memiliki DC lapangan, tapi tidak semua aplikasi juga menggunakan DC lapangan. Kalian mengerti ya teman-teman? Jadi semua aplikasi pinjaman online ada DC lapangannya, tapi tidak semua menggunakan DC lapangan. Karena di sini untuk DC lapangan ini sendiri tergantung mungkin nominal yang digagal bayarkan oleh satu nasabah. Di sini saya contohkan di sini. Di sini mungkin misalkan saya gagal bayar sebesar 1.500.000. Ada tetangga saya juga gagal bayar 1.500.000. Tiba-tiba saya didatangi DC lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan tetangga saya itu tidak didatangi oleh DC lapangan. Jadi seperti itu teman-teman. Semua aplikasi pinjaman online mendatangkan DC lapangan itu secara random. Jadi walaupun misalkan daerah ini sama, tempatnya pun berdekatan, tapi bisa jadi memang DC lapangan itu tidak akan datang. Jadi mungkin tergantung data yang mereka terima. Jadi untuk kalian yang memang masih mempertanyakan misalkan aplikasi mana saja yang ada DC lapangannya, ini sebenarnya semua random, tidak semua aplikasi. Bahkan Akulaku, Kredipo, aplikasi besar pun sama teman-teman. Mereka tidak selalu mendatangkan DC lapangan ke semua nasabah. Jadi untuk DC lapangan ini sendiri mereka datangkan hanya untuk nasabah-nasabah tertentu yang memang misalkan di sini nominal pinjamannya besar, respon dari nasabahnya itu baik, disitulah mereka akan mendatangkan DC lapangan. Misalkan kalian di sini gagal bayar di aplikasi kredit pintar dan cuman gagal bayar sebesar 600.000. Karena di komentar ada yang bertanya seperti itu, apakah akan ada DC lapangan? Itu tidak ada teman-teman. Biasanya di bawah 1 juta itu jarang ada yang namanya DC lapangan. Tapi
jarang ada itu jika kalian memang tidak merespon penagihan-penagihan dari sang aplikasi ataupun sang DC kredit pintar itu. Tapi kalau kalian sering merespon, bahkan menjanjikan ingin melakukan pembayaran, bisa jadi DC lapangan pun akan datang ke rumah kalian. Jadi intinya kunci dari DC lapangan datang atau tidak, di sini sebenarnya dari respon kalian, dari tagihan yang kalian miliki. Semua sama teman-teman, aplikasi semua sama, jadi semua daerah pun sama. Jadi jawaban dari aplikasi apa saja, kota mana saja yang memiliki DC lapangan atau tidak memiliki DC lapangan, itu semua jawabannya sama, karena tidak ada yang tahu akan adanya DC lapangan atau tidak. Kemungkinan besar atau kecilnya datangnya DC lapangan ke suatu daerah ataupun ke suatu tempat untuk menagih ke salah satu nasabah, yaitu pertama dari nominal pinjaman, kedua dari respon sang nasabah. Kalau misalkan ada dua nasabah misalkan memiliki nominal pinjaman dengan angka 2 juta. Nih, gagal bayar 2 juta di satu aplikasi yang sama. Dan juga mungkin daerahnya ini sama juga berdekatan. Tapi yang pertama itu memang selalu menjawab respon dari penagihan debt collector. Yang kedua itu selalu memblokir ataupun tidak menjawab penagihan debt collector. Nah, di sini yang akan didatangi oleh DC lapangan adalah yang selalu merespon, dan yang tidak merespon itu biasanya tidak didatangi walaupun mereka berdekatan, daerahnya dekat juga, sama juga, misalkan kota Bandung sama, daerahnya juga dekat, itu biasanya seperti itu. Jadi tidak didatangi dua-duanya, karena yang namanya DC lapangan itu melihat respon dari nasabah yang gagal bayar itu tadi, teman-teman. Jadi percuma kalau misalkan mereka mendatangi keduanya misalkan, tapi yang pertama itu yang keduanya itu tidak pernah merespon. Pastinya dia sang DC pun akan tahu bahwa mereka itu akan pulang dengan tangan hampa, teman-teman. Tapi kalau dengan yang merespon, berarti yang merespon ini masih ketakutan dan juga masih ada peluang untuk melakukan pembayaran. Itu yang akan dipikirkan oleh debt collector. Jadi inti dari semua ini, yang aplikasi mana saja, daerah mana saja yang memang memiliki DC lapangan atau tidak, di sini semua jawabannya adalah semua random, tergantung nominal pinjaman, tergantung respon kita sebagai nasabah yang gagal bayar. Sebenarnya untuk DC lapangan ini saya ingin himbau kembali untuk teman-teman semua, kalian tidak perlu takutkan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi akan ada DC lapangan atau tidak. Kalian hadapi semua. Jadi seolah-olah di sini kalian yang mencari debt collector, bukan debt collector mencari nasabah yang gagal bayar. Jadi di sini mindsetnya kita ubah. Biarkan debt collector mencari kita sebagai nasabah misalkan yang gagal bayar. Jangan kita menanyakan debt collector mana yang akan datang kepada kita, seperti itu ya. Kita ubah saja mindset kita, hilangkan ketakutan dalam pikiran kita, supaya kita ini lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi DC yang mungkin bisa datang ke tempat kita. Jadi untuk yang gagal bayar ini, kita bisa tenang dan juga mental kita bisa kuat, tidak akan terpuruk. Kalau kita masih ketakutan hanya dengan kedatangan debt collector, itu berarti mental kita masih lemah dan kemungkinan besar kita juga bisa terpuruk nantinya. Jadi itu bisa membuat kita menjadi lebih buruk lagi. Jadi kita walaupun gagal bayar, kita harus kuat, harus lebih luas lagi pemikirannya, supaya kita bukan hanya memikirkan hutang di aplikasi pinjaman online saja, tapi kita pikirkan kehidupan sehari-hari kita saja, supaya hidup kita lebih tenang, teman-teman. Lupakan semua penagihan-penagihan debt collector, supaya gagal bayar kita menjadi tenang sih, teman-teman. Itu sih jawabannya, teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham dengan semua apa yang saya jelaskan, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai ini saja informasinya, videonya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih banyak sebelumnya yang sudah selalu support channel ini. Terus kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang, supaya kedepannya kita bisa membebaskan semua yang terjerat di aplikasi pinjaman online ataupun semua yang terjerat hutang piutang, teman-teman. Oke, saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.